Halo guys, kembali lagi bersama Cimbul. Di video kali ini Cimbul akan bahas alur cerita drama Korea yang berjudul The Legend Blue of the Sea. Sebelum kita lanjut, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, enggak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Agustus tahun 1586, Gangwon-do. Di zaman Joseon, sebuah badai besar melanda desa nelayan di pinggir pantai. Warga panik berusaha menyelamatkan diri, dan atap rumah pun beterbangan. Puncaknya, sebuah ombak raksasa menghantam pantai. Tapi setelah badai mereda dan langit kembali cerah, penduduk menemukan beratus-ratus ikan terdampar di pantai. Suatu berkah bagi mereka yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Tanpa perlu melaut, mereka sudah mendapatkan banyak ikan. Maka mereka berbondong-bondong memunguti ikan-ikan yang menggelepar di pasir. Sekelompok penduduk menemukan sisik-sisik aneh di dekat sebuah gua. Sisik berukuran besar dan berwarna emas. Mereka melihat ke dalam gua dan mereka melihat sesuatu di sana. Mereka pun tercengang. Seorang putri duyung cantik melihat mereka dengan takut dan waspada. "Itu manusia atau ikan?" tanya seorang dari mereka. Puteri duyung itu hanya bisa menatap mereka dan tak berdaya. Ia tidak bisa bergerak dari sana karena terhimpit bebatuan. Penduduk menangkapnya dan menyerahkannya pada bangsawan terkaya di sana. Namanya Bangsawan Yang. Bangsawan Yang sangat senang melihat puteri duyung asli dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh puteri duyung itu. Tapi bawahan mengingatkannya untuk berhati-hati. Ada legenda mengatakan bahwa jika seorang menyentuh puteri duyung dengan sembarangan, puteri duyung itu akan mengambil jiwa orang tersebut dan menghapus ingatannya. Ia dengar itu adalah cara puteri duyung melindungi diri mereka dari manusia. Dan kabarnya beberapa nelayan jadi gila karena menyentuh puteri duyung. Bangsawan yang menarik tangannya dan berkata itu tidak masalah. Karena ia tidak akan menggunakan tangannya untuk menyentuh puteri duyung itu. Aku akan menggunakan pedang. Puteri duyung itu menoleh setelah mendengar perkataan bangsawan yang hingga mereka bertanya-tanya apakah puteri duyung mengerti perkataan mereka. Bangsawan yang merasa ini saat yang tepat karena malam ini ia akan mengadakan pesta untuk menyambut wali kota yang baru. Wali kota baru bersama rombongannya sedang dalam perjalanan menuju desa. Ia mengenakan sebuah gelang giok dengan ukiran sebuah nama di atasnya. Malam itu diadakan pesta meriah untuk menyambut wali kota Damryong yang baru saja tiba. Bangsawan yang memujinya sebagai wali kota tertampan dibandingkan wali kota sebelumnya. Damryong tersenyum dan memuji dirinya sendiri kalau ia selalu juara satu dalam hal penampilan saat ia belajar di Sungkyun Kwan. Bangsawan yang diam-diam merasa sebal dengan wali kota yang narsis ini. Ia tersenyum prihatin dan menyayangkan kenapa orang sehebat Damryong menjadi duda secepat ini. Ia berkata Damryong bisa meluluhkan hati para gadis di desa. Ia bertanya apakah Damryong pernah mendengar tentang puteri duyung. Salah satu anak buah Damryong berkata ia mendengar dari orang-orang di perahu bahwa puteri duyung akan mendapatkan kaki manusia saat mereka ke darat. Bahkan menurut legenda ada dari mereka yang menikah dengan manusia. Seorang yang lain berkata memang ada rumor mengenai keberadaan puteri duyung tapi tidak ada seorang pun yang benar-benar pernah melihatnya. Ia menganggap legenda itu sama saja dengan cerita hantu yang menyebabkan orang-orang berhayal. Bangsawan yang tertawa dan berkata ia akan menunjukkan hal yang paling langka. Beberapa orang membawa obor mengelilingi taman. Damryong melangkah ke balkon, dan melihat puteri duyung itu. Puteri duyung itu menatapnya. Tangannya dalam keadaan terikat, sementara para pelayan bangsawan yang menyodok-nyodok punggungnya dengan batang bambu. Bangsawan yang berkata itu adalah puteri duyung betulan yang ia tangkap sendiri. Damryong berjalan ke taman sementara puteri duyung itu terus menatapnya dengan sedih. Ia bertanya kepada bangsawan apa yang hendak bangsawan yang lakukan dengan puteri duyung itu. Ada api yang tidak pernah padam di makam Qin Si Huang. Apa kau tahu rahasianya? Minyak puteri duyung. Minyak yang diperoleh dari puteri duyung adalah yang berkualitas terbaik bahkan tidak bisa dibandingkan dengan minyak ikan paus. Tidak akan membusuk meski dibiarkan dalam waktu lama. Harganya tak ternilai. Setelah mengerjakan kewajibanku dan menjalani hidup dalam kebaikan, kurasa akhirnya keberuntungan menghampiriku, kata bangsawan Yang.
Damryong berbisik, ia sudah memeriksa latar belakang bangsawan yang sebelum ia menduduki jabatannya di tempat ini. Dan ia tahu bangsawan yang sengaja membayar pajak lebih dulu untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan lalu menarik 3 kali lipat jumlah tersebut dari para nelayan. Itu adalah kejahatan yang sangat buruk. Dan semakin buruk karena raja memerintahkan bahwa siapapun yang mengambil keuntungan dari pajak dan membuat rakyat menderita haruslah dihukum berat. Biasanya dihukum 100 pukulan. Tapi kali ini sepertinya mengambil nyawa seseorang, sangat disayangkan. Bangsawan yang terlihat takut dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Ia akan memenuhi semua permintaan Damryong. Semua, tanya Damryong. Semua, bangsawan yang melirik penuh arti ke arah Puteri Duyung. Puteri Duyung itu dilepaskan ke laut. Ia berenang dengan anggun menjauhi perahu yang dinaiki Damryong. Di pantai, bangsawan yang terlihat marah karena Damryong telah mempermalukannya. Ia berkata Puteri Duyung tidak akan bisa bertahan jika meninggalkan laut. Ia akan menangkap Puteri Duyung Iyu lagi dan ia akan menyingkirkan Damryong dengan tangannya sendiri. Puteri Duyung itu berbalik lalu muncul di permukaan air. Lalu ia berenang kembali menghampiri perahu Damryong dan mengulurkan tangannya pada Damryong. Bangsawan yang melihat itu dan bertanya-tanya apakah Puteri Duyung itu hendak menarik Damryong ke dalam laut untuk mengambil jiwanya dan menghapus ingatannya. Orang-orang bilang Puteri Duyung hanya menghapus ingatan yang mereka ingin hapus. Meski begitu lebih baik tidak menyambut tangan itu. Dunia manusia dan Puteri Duyung jelas berbeda. Entah itu takdir baik atau buruk, apa gunanya? Ujar bawahan bangsawan yang. Damryong membungkuk lalu menyambut tangan Puteri Duyung itu. Seoul, 2016. Di zaman modern, seorang pria muda tampan dengan seenaknya menekan tombol berhenti bis padahal seorang gadis cilik sangat ingin menekannya. Pria muda itu memasang tampang cuek seakan tak bersalah meski dipelototi si anak kecil tadi. Dan di scene lain pria muda yang sama mengaku ia seorang pengacara pada seorang wanita di bar. Membuatnya terkesan dengan kemampuannya bermain sulap. Dari gulungan tisu berbentuk mawar, dibakar dan plop, jadi setangkai mawar merah asli. Pada lain kesempatan ia menjadi seorang pria culun yang hendak membeli barang antik. Tapi diam-diam dengan kecepatan tangannya ia menyembunyikan kontrak jual beli yang baru saja dicapnya. Ia menyerahkan koper berisi uang pada si penjual setelah mendapatkan barang antik yang ia inginkan. Ketika si penjual membuka koper, isinya terbakar menyisakan setangkai bunga mawar. Ia adalah seorang penipu ulung bernama Heo Jun Jae. Dan ia menjalankan aksinya tidak sendirian. Ia ditemani teman temannya Jo Namdo dan Taeo. Namdo seorang yang banyak bicara sedangkan Taeo seorang yang sangat irit bicara namun ahli hiker. Mereka selalu sukses menjalankan penipuan mereka. Namdo berkata Jun Jae itu seperti Harry Potternya para penipu. Dan Jun Jae tidak menampik pujian tersebut. Tempat mereka melakukan aksi berikutnya adalah kantor penuntut umum. Mereka menyamar menjadi tukang memperbaiki lift dan memanfaatkan waktu saat penuntut umum asli pergi makan siang. Mereka baru saja berhasil melewati para satpam penjaga dengan aman. Namun tiba-tiba salah seorang penjaga memanggil mereka dan bertanya dengan curiga di mana petugas karena biasanya ia yang datang. Dalam keadaan genting, Jun Jae dengan cepat menganalisis si penjaga tersebut dari caranya berpakaian, sikap tubuhnya, dan gerakan matanya. Ia memutuskan si penjaga sangat sensitif pada hipnotis. Dengan santai ia mengeluarkan pemantik api lalu memainkannya di tangannya. Ia melakukan hipnotis dengan memutar pemantik api itu berulang-ulang di depan mata di penjaga. Dia di sana, katanya pada si penjaga sambil menunjuk ke depan lift. Si penjaga yang terhipnotis melihat ke arah lift dan melihat petugas yang ditanyakannya. Ia beralasan tidak mengenali petugas tadi karena hari ini petugas mengenakan kacamata. Kecurigaannya lenyap dan ia membiarkan mereka bertiga lewat. Padahal petugas berkacamata, yang dilihat penjaga itu adalah seorang wanita berkacamata yang merupakan salah satu pegawai di gedung tersebut. Jun Jae dan Namdo masuk ke kantor penuntut umum dan membuka pakaian tukang mereka dengan cepat. Jun Jae menyamar menjadi si penuntut umum sedangkan Namdo sebagai asistennya. Tae naik ke atap gedung untuk mengawasi situasi.